Terima kasih Tuhan beranugerah bagi kami untuk kumpulkan kami semua kembali belajar. Dan sekali lagi kami dalam belajar berapologetika terhadap saksi-saksi Yehova. Biarlah kami hanya terhindar daripada kesesatan. Tapi dengan belajar sekali lagi membuat kami boleh semakin mengenal siapa Kristus Tuhan kami. Dan biarlah semakin mengenal, kami boleh semakin mencintainya dan semakin mengabdikan hidup kami baginya. Berkati kami semua, mampukanlah kami untuk bisa belajar dengan baik, anugerahkanlah pemikiran yang baik, pendengaran yang baik, dan hati yang mau untuk sama-sama diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Ya, kita sudah belajar menapi ajaran saksi Yehova tentang Kristus, ya, dengan berbagai macam ajaran mereka dan berbagai macam ayat yang telah disalah tafsirkan oleh mereka, dan kita sudah belajar bagaimana untuk menanggapi dan memberikan pengertian yang benar terhadap ayat-ayat itu. Bagaimana katakan dalam menghadapi aliran sesat ini atau kelompok sesat ini, kita tidak cukup hanya bertahan jawab ajaran-ajaran mereka yang salah tentang Kristus. Mereka sangat menekankan Yesus bukanlah Allah yang sejati, bukanlah Allah yang setara dengan Bapa, dengan Yehova atau Yahweh. Yesus adalah Allah yang dicipta, yang lebih rendah daripada Allah yang sejati. Sehingga pada malam hari ini saudara, kita akan memberikan bukti keilahian Yesus, konteks untuk memberikan dalam tanda kutip serangan terhadap ajaran saksi Yehova itu. Ya, jadi kita mesti ingat dulu bahwa saksi Yehova mengajar Yesus bukanlah Allah yang sejati, yang setara dengan Yehova atau Yahweh. Dia adalah Allah yang dicipta, itu ajaran mereka yang lebih rendah daripada Bapa atau Yahweh. Nah, karena itu kita perlu kemudian dari Alkitab juga memberikan ayat-ayat yang sangat menekankan tentang keilahian Yesus. Sehingga kita bukan hanya bertahan memberikan jawaban, tapi kita juga kalau kesempatan dengan mereka, kita berikan ayat-ayat ini. Supaya dengan anugerah Tuhan kiranya mereka bisa berpikir. Meskipun kita tahu mereka sangat diindoktrinasi. Ya, seringkali orang mengatakan orang yang ke sana tuh seringkali keras kepala. Kenapa sih keras kepala? Karena sudah diindoktrinasi begini. Di luar penafsiran saksi Yehova itu, bayangkan kalau mereka sudah diindoktrinasi begitu, ada banyak penafsiran termasuk dari Kristen dan sebagainya, tapi mereka sudah semakin pagar ya. Penafsiran yang benar itu hanya dari saksi Yehova. Di luar itu pasti salah. Nah, ini sudah termakan semacam ini memang tidak gampang. Tapi kita percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan beranugerah pasti hati yang keras pun akan bisa dilembutkan ya. Kita akan memberikan bukti-bukti keilahian Yesus, dan waktu menyampaikan bukti-bukti ini spesifik ya, spesifik untuk menghadapi mereka. Jadi kalau kita belajar tentang bukti keilahian Yesus itu luas sekali ya, luas sekali. Tapi yang akan kita pelajari malam hari ini adalah sesuatu yang spesifik untuk menghadapi saksi. Yang pertama, kita bisa berikan ayat ini untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Kita bisa berikan Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintah ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat, Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Orang saksi Yehova juga percaya bahwa ini membicarakan Yesus. Tapi kita lihat dalam ayat ini yang berbicara tentang Yesus, dikatakan Yesus itu sebagai Allah yang perkasa. Kita sudah belajar sebenarnya sih, bahwa mereka menerima ayat ini. Yesus adalah Allah yang perkasa, hanya kemudian mereka membantahnya dengan mengatakan, betul, Yesus itu Allah yang perkasa, tapi Bapa adalah Allah yang maha kuasa. Betul, Yesus adalah
mighty God, tapi Bapa atau Yehova itu, Yahweh adalah Almighty God. Itu kemudian cara membantah ya. Tetapi kita sudah belajar bahwa ternyata dalam Yesaya 10:21 yang dikatakan sebagai Allah yang perkasa atau El Gibor itu bukan hanya Yesus, tapi Yahweh sendiri atau Bapa sendiri dikatakan sebagai Allah yang perkasa. Yesaya 10:21, setelah itu ya, suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Jadi kalau kita ketemu mereka, satu ayat bukti keilahian Yesus kita bisa berikan ayat ini. Waktu mereka mengatakan itu kan cuma Allah yang perkasa, yang maha kuasa, kita bisa berikan Yesaya 10:21 yang mencatat di sana Yahweh atau Yehova atau apa juga sebagai Allah yang perkasa. Yesus adalah Allah yang perkasa, Bapa juga adalah Allah yang perkasa. Dan kita juga bisa beri tambahan dalam 1:8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Allah yang ada dan tidak ada dan yang akan maha kuasa. Jadi dari semua ini kita sudah belajar bisa disimpulkan bahwa Allah yang perkasa dengan Allah yang kuasa itu setara. Kalau mereka kan mengatakan Allah yang maha kuasa lebih tinggi daripada Allah yang perkasa, tapi itu semua salah. Karena dibuktikan Allah yang perkasa itu diberikan sebutan untuk Yesus juga untuk Bapa. Yesus bukan hanya Allah yang perkasa tapi juga adalah Allah yang maha kuasa, sebagaimana Bapa juga adalah Allah yang maha kuasa. Sehingga dari semua itu disimpulkan Allah yang maha kuasa dengan Allah yang perkasa itu sama. Ya, jadi ini adalah salah satu bantahan ya kalau menghadapi mereka ya. Harusnya kalau mereka berpikir logis bisa menerima bagian ini. Ya. Yang kedua, ayat yang kita bisa berikan adalah Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, ini sebenarnya ini adalah sangat eksplisit yang membicarakan Yesus adalah. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tapi kita kan mereka juga memiliki arti sendiri terhadap ayat ini kan. Apa yang mereka artikan dari Yohanes 1 ayat 1? Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Yehova dan firman itu adalah suatu Allah. Argumentasi mereka Allah pertama yang dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah itu ada definite artikelnya. Ada de-nya kira-kira kalau bahasa Inggris begitu ya. Tapi Allah yang kedua tidak ada. Sehingga lalu mereka menyimpulkan untuk Yehova diberikan semacam definite article atau kata sandang tertentu sebelum kata Allah. Tapi untuk Yesus itu tidak ada definite artikelnya. Tapi kalau mereka mengatakan itu kita bisa berikan dua ayat ini. Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang itu kurang tepat tapi kepada ya. Tapi kepada anak, yaitu kepada Yesus. Ia berkata, tahtamu ya Allah. Nah kata Allah di sana itu ada definite artikelnya. Jadi kalau orang saksi ngotot bahwa dalam Yohanes 1 ayat 1 firman itu adalah Allah, tidak ada definite artikelnya, maka kita bisa berikan Ibrani 1 ayat 8 untuk memberitahu kepada mereka. Kalau kamu berpikir bahwa untuk Yesus dikatakan sebagai Allah, selalu tidak ada definite artikelnya. Lihat dalam Ibrani 1 ayat 8. Itu untuk Yesus sebagai Allah, ada definite artikelnya, ada de-nya. Kalau di dalam Yunani itu ho theos, bukan hanya theos, tapi ho theos. Ho ini kayak bahasa de, kira-kira begitu ya. Juga 2:13. Dan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah. Penyataan kemuliaan Allah. Allahnya di sana ada definite artikelnya. Tu theu. Tu itu semacam ho begitu ya. Yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Lagi harusnya kalau mereka berpikir logis,
maka argumentasi mereka segera rontok ketika mereka mengatakan untuk Yesus itu selalu suatu Allah. Kalau untuk Bapa atau Yehova itu pasti Allah yang ada definite artikelnya, itu runtuh semua dengan dua ayat ini. Harusnya kalau mereka berpikir logis dan jujur pada Alkitab, maka mereka mesti mengakui Yesus Allah yang benar-benar yang sejati, yang setara dengan Bapa. Ya. Jadi ini dua ayat pertama ya, yang saudara jangan lupakan. Yang pertama dari Yesaya 9 ayat 5, yang kedua Yohanes 1 ayat 1. Tapi jangan kaget waktu memberikan ayat ini mereka pasti akan memberikan bantahan, tapi jangan nyerah, bantah kembali bantahan mereka dengan argumentasi yang semacam ini. Ya. Lalu yang berikutnya, ayat yang lain untuk membuktikan keilahian Yesus. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Pengakuan Thomas mengatakan kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan Allah di sana juga ada definite artikelnya dalam bahasa Yunani. Jelas Thomas menunjukkan ini kepada Yesus. Tapi jangan kaget ya, saksi Yehova ini memiliki pengertian unik terhadap ayat ini. Mereka mengatakan ini, Thomas itu tidak hanya ngomong kepada Yesus. Waktu dia ngomong ya Tuhanku, itu dia ngomong kepada Yesus. Waktu dia ngomong Allahku, dia itu sedang ngomong sama Bapa. Kreatif. Tapi kreatif yang terlalu dipaksakan luar biasa ya. Karena saksi Yehova itu bidat yang paling gampang nyerah. Padahal bisa sekilas secara jelas masih ngomongnya kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Tapi mereka mengertinya enggak. Ya Tuhanku memang untuk Yesus, tapi ya Allahku kepada Bapa. Ya untuk penafsiran begini saudara ya, kita hanya cuma bisa geleng-geleng kepala ya. Ini terlalu mengada-ngada ya. Lalu mereka juga mengatakan begini, waktu Thomas mengatakan ya Tuhanku dan Allahku, itu bukan dari hatinya, itu kayak orang kaget gitu loh. Kayak kalau zaman sekarang gini OMG. Tapi ini lagi argumentasi yang tidak terima. Argumentasi ini juga dipakai oleh ya. Itu Thomas kaget itu, makanya ngomong ya Tuhanku dan Allahku. Tapi itu tidak mungkin kaget. Kenapa? Karena orang Yahudi, kalaupun kaget, tidak mungkin akan nyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu begitu nyebut nama Tuhan, ada hukumnya. Jangan nama Tuhan alam sembarangan. Orang Yahudi sangat kenal hal itu ya, sehingga tidak mungkin dikit-dikit kaget, OMG. Itu kan orang-orang begitu yang ditiru orang timur ya. Salah. Orang timur, orang Yahudi tidak mungkin kalau kaget nyebut begini, tidak mungkin. Jadi ayat ini mesti kita jelaskan bagaimana Thomas itu benar-benar berhadapan dengan Yesus dan dia menyembah Yesus dan mengakui Yesus Tuhan dan Allah. Buktinya apa? Tidak mengerti bagian itu. Bahkan kalau baca ayat berikutnya, Yesus memuji Thomas, memberikan satu apresiasi pada Thomas. Kemudian menolak akan penyembahan Thomas. Tidak sama sekali, tapi Yesus menerimanya. Jadi perkataan Thomas harusnya membuktikan akan keimanan Yesus, di mana Yesus menerima akan sebutan dari itu. Dan saudara, menarik sekali ya. Satu sebutan ya Tuhan dan Allahku ini bukan sebutan sembarangan. Sebutan ya Tuhanku dan Allahku kalau kita lihat dalam Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami. Mirip ya. Ngomong ya Tuhanku dan Allahku ditujukan kepada Yesus. Dalam Wahyu 4 ayat 11 itu bicara penyembahan surgawi. Dan dalam penyembahan itu dikatakan apa? Ya Tuhan Allah kami. Ini kepada Allah ya, kepada Bapa ya.
Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendakmu semuanya telah diciptakan. Jadi satu penyembahan dengan mengatakan ya Tuhan dan Allah kami itu setara dengan sebutan Thomas kepada Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Ketika Wahyu itu ditujukan kepada Bapa dan dalam Yohanes ditujukan kepada Yesus, ini jelas setara. Yesus adalah Allah itu sendiri. Juga dalam Mazmur 5 ayat 22 dan 23. Engkau telah melihatnya Tuhan, janganlah berdiam diri ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Ini jelas adalah ayat yang ditujukan kepada Yehova. Ya Tuhanku dan Allahku. Maka kita lihat dua kata ini disebutkan ya Tuhan dan itu ditujukan kepada Yehova. Dan kemudian Thomas menggunakan itu untuk ditujukan kepada Yesus. Berarti Yesus dengan Bapa, dengan Yahweh itu sama, itu setara. Lagi-lagi harusnya kalau mereka bisa berpikir jujur dengan tetap, mereka harusnya mengakui keilahian Yesus. Bukan sebagai Allah yang dicipta yang lebih rendah pada Allah yang sejati. Tapi benar-benar Allah yang sejati itu sendiri. Ayat yang berikutnya yang kita pakai adalah Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Jadi dalam surat Filipi, Paulus mengatakan Yesus setara dengan Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita bisa tunjukkan ayat ini. Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, yang setara dengan Allah. Tidak dikatakan Yesus itu lebih rendah daripada Allah. Tapi setara dengan Allah. Sangat jelas. Dan tentang ayat ini saya belum melihat akan bantahan dari pihak saksi Yehova. Paling tidak saya belum menemukan tulisan mereka untuk kemudian mengartikan ini secara aneh. Lalu 2 Petrus 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Hanya mereka bisa memberikan arti beda dengan membaca dengan cara beda. Komanya di kalau di sana kan kita lihat ya, Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kalau mereka komanya dipindah, Allah dan Juru Selamat kita, Yesus. Jadi Allah, koma, dan Selamat Kristus. Artinya beda. Pindah koma saja artinya beda. Kalau saksi Yehova pasti pindah itu. Tapi dan koma yang semacam itu sudah melanggar hukum tata bahasa Yunani. Dalam tata bahasa Yunani, dua kata benda yang dihubungkan dengan dan itu cukup cuma ada satu definite artikel di kata benda yang pertama. Dan itu tidak membicarakan tentang satu pribadi atau membicarakan hal yang sama. Nah, di dalam bahasanya Allahnya di sana itu ada definite artikelnya ya. Sehingga juru selamatnya tidak perlu definite artikel. Tapi ini dua kata benda yang dihubungkan kata dan di awal kata benda yang pertama diawali dengan definite artikel itu menunjuk pada satu hal, bukan dua hal. Saudara pasti pusing ini. Ya intinya komanya benar LAI kira-kira ya. Kalau komanya dipindah oleh mereka, Allah kemudian dipisahkan juru selamat kita Yesus, itu adalah hal yang melanggar tata bahasa Yunani.
lain sudah tepat. Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi ini ayat-ayat yang lain saudara yang kita bisa kasih ke mereka untuk mereka merenung ketika mereka menerima ajaran Yesus itu Allah yang lebih rendah dari Allah yang sejati. Tidak setara dengan Yehova atau Yahweh atau Bapa. Ya. Ayat yang lain yang kita bisa berikan kepada mereka. Yesus sendiri mengakui dirinya sebagai Allah. Ini juga penting bagi kita kalau menghadapi pihak muslim ya. Seringkali juga mereka kan tanya, di mana Yesus mengakui dirinya sebagai Allah? Begitu. Gitu ya. Seolah-olah tidak ada. Ada. Meskipun tidak secara kata itu Yesus mengaku aku adalah Allah. Tidak ada begitu memang. Tapi dari ayat-ayat ini itu adalah sebuah pengakuan bahwa dia adalah Allah. Dia sendiri yang ngaku. Yesus sendiri yang ngaku bahwa dia adalah Allah. Misalnya Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Waktu Yesus membicarakan dirinya dengan Bapa, di mana dikatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku secara kepenuhan, ini jelas menunjukkan ada pengakuan akan kealahan. Beda ya kalau kita mengatakan aku di dalam Yesus dan Yesus di dalamku. Itu beda ketika Yesus mengatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jangan samakan itu, saudara. Jangan samakan itu dua hal yang berbeda. Ya. Lalu dalam Yohanes 10:30, Yesus sendiri mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ini pengakuan tentang kealahan. Memang orang-orang saksi Yehova ini kemudian menanggapi ayat ini dengan mengatakan betul, Yesus dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu tujuan katanya. Satu tujuan, tujuannya sama. Satu pikiran. Lihat ya betapa mereka ya, cara mereka menggunakan ayat dan mengartikannya. Tapi kita masih kritis, mungkinkah satu yang dimaksud Yesus itu cuma satu pikiran, satu tujuan? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Baca ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu. Setelah mendengar Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, orang Yahudi mengatakan apa? Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi orang Yahudi begitu marah Yesus, waktu Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, jelas bukan Yesus memaksudkan aku dan Bapa satu pikiran, satu tujuan. Kalau begitu orang Yahudi tidak perlu marah. Tapi orang Yahudi begitu marah karena waktu Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, orang Yahudi menganggapnya Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi pengakuan aku dan Bapa adalah satu dari Yesus adalah pengakuan dirinya bahwa dirinya adalah Allah. Sehingga begitu marah. Nah pengertian seperti ini yang harus dibukakan ya. Ya kiranya Tuhan memampukan kita juga ya. Oke, Yesus mengaku dirinya adalah Allah. Tapi apakah seadanya orang mengaku diri Allah, maka dia adalah Allah? Kan begitu toh? Apakah cukup bahwa Yesus mengaku dirinya Allah, maka dia pasti Allah? Begitu orang ngaku Allah, berarti dirinya Allah. Nah kita bisa pakai ilustrasi begini. Yesus mengaku dirinya adalah Allah. Dua kemungkinan. Pengakuannya ini tidak benar atau pengakuannya benar. Kan dua kemungkinan itu aja. Waktu Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, aku adalah Allah itu sendiri, maka dua kemungkinan. Pengakuan Yesus ini tidak benar atau pengakuannya benar. Kalau pengakuannya tidak benar, ada dua kemungkinan.
Dia tahu pengakuannya tidak benar, atau Yesusnya tidak tahu bahwa pengakuannya tidak benar. Ayo konsentrasi, jangan lupa. Kayak sekali lagi, waktu Yesus mengakui aku adalah Allah, dua kemungkinan, pengakuannya dia tidak benar atau pengakuannya dia benar. Kalau pengakuannya dia tidak benar, dua kemungkinan, Yesusnya tahu bahwa pengakuannya tidak benar, Yesusnya tidak tahu bahwa pengakuannya tidak benar. Kalau Yesus tahu bahwa pengakuannya tidak benar, tapi dia tetap ngomong, aku adalah Allah, maka dia pendusta. Ya kan? Dia tahu loh bahwa dia bukan Allah, tapi dia tetap ngomong aku adalah Allah, berarti Yesusnya pendusta. Dan kalau dia berani mati karena pengakuan bohong, wah, itu konyol sekali. Tapi kalau Yesus tidak tahu bahwa pengakuannya tidak benar, berarti Yesus tidak ngerti apa yang dia omongkan. Gila, orang gila. Tapi kalau pengakuan Yesus benar, maka benar-benar dia adalah Allah. Sehingga untuk siapakah Yesus? Hanya ada 3 pilihan. Dia seorang pendusta, orang gila, atau Allah. Tidak cukup sekedar guru yang baik. Tidak cukup sebagai orang yang baik, guru yang agung, enggak. Karena dia adalah Allah kok. Sehingga cuma 3 kemungkinan saja. Orang mau anggap dia pendusta, atau orang gila, atau Allah. Agama manapun juga tidak mungkin akan menyebut Yesus pendusta. Agama manapun tidak akan menyebut Yesus orang gila. Tapi anehnya mereka tidak mengakui dia sebagai Allah. Tidak masuk akal kan? Harusnya kalau mereka tidak mengakui Yesus sebagai pendusta dan juga tidak mengakuinya sebagai orang gila, tidak ada pilihan bagi mereka, harusnya mengakui Yesus sebagai Allah. Tidak bisa cuma sebagai guru yang baik, tidak bisa. Karena dia sudah mengaku aku adalah Allah. Nah ini yang mesti juga ya pahami ya. Jadi kita sudah memberikan bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah dengan bukti ayat-ayat yang sangat jelas dan bukti pengakuan Yesus sendiri bahwa dia adalah Allah. Kira-kira dengan ini apakah orang-orang saksi Yehova akan langsung bertobat? Dia ngomong begini. Dalam Alkitab, kata Allah sering diberikan kepada yang bukan Allah kok. Kata Allah dalam Alkitab itu bisa untuk malaikat, bisa untuk manusia, bisa untuk dewa atau berhala, bahkan bisa untuk setan. Jadi waktu Yesus disebut sebagai Allah, itu tidak membuktikan bahwa dia adalah Allah. Wah iya kamu. Kita sudah repot, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Allah. Mereka dengan santainya ngomong, bro, dalam Alkitab Allah itu tidak hanya nunjuk pada Allah yang sejati. Manusia pun bisa disebut sebagai Allah kok. Setan pun bahkan disebut sebagai Allah kok. Jadi waktu Yesus bahkan mengaku dirinya Allah, bukan berarti dia benar-benar Allah. Waduh. Saudara lihat bagaimana susahnya ngadepin. Tapi saudara kita tidak mungkin kehilangan jawaban. Meskipun apa yang mereka katakan itu benar. Benar loh saudara, bahwa kata Allah di Alkitab memang tidak spesifik hanya untuk Allah yang sejati. Kata Allah di dalam Alkitab itu bisa untuk malaikat, manusia, dewa, berhala, bahkan setan. Tapi perhatikan ini yang harus kita berikan jawaban untuk mereka. Kalau mereka mengutip itu ya. Yang pertama, perhatikan, sekalipun dalam Alkitab kata Allah memang bisa digunakan untuk malaikat, setan, dan bahkan manusia. Tetapi kata-kata itu tidak pernah digunakan sesering kata itu digunakan terhadap Yesus. Ini membicarakan tentang frekuensi penggunaan katanya. Untuk Yesus disebut sebagai Allah itu terlalu banyak.
Dibandingkan hanya sebutan untuk kata Allah yang digunakan untuk manusia, untuk malaikat, untuk setan. Itu sangat sedikit sekali. Itu catatan yang pertama. Ya, ditinjau dari frekuensinya, tidak ada penggunaan kata Allah yang sebanyak Yesus dibandingkan dengan kata Allah untuk manusia, malaikat, bahkan setan. Jadi porsi kata Allah untuk Yesus itu terlalu banyak, sehingga tidak bisa disamaratakan. Yang kedua, banyak contoh baik dari PL maupun PB menunjukkan bahwa kalau kata Allah digunakan untuk menunjuk yang bukan Allah, apakah itu manusia, malaikat, setan, maka selalu diberikan penjelasan yang secara jelas menunjukkan bahwa memang yang dimaksud bukan Allah. Coba dimengerti ya. Jadi kalau Alkitab menggunakan kata Allah yang ditujukan bukan untuk Allah yang sejati, maka selalu ada keterangannya bahwa ini Allah ini bukan Allah yang sejati. Tapi kalau Alkitab memberikan kata Allah untuk Yesus, maka tidak perlu ada keterangan apapun. Karena sudah cukup jelas Yesus adalah Allah yang sejati. Paham enggak? Kan kata Allah bisa dipakai untuk Yesus, untuk yang lain, manusia kah, malaikat kah, setan kah, gitu loh. Nah, bedanya adalah kalau kata Allah dipakai untuk yang bukan Yesus, yang bukan menunjuk pada Allah yang sejati, itu selalu ada keterangannya bahwa ini bukan Allah yang sejati. Tapi kata Allah untuk Yesus tidak perlu kasih keterangan. Karena apa? Karena sudah jelas. Kayak tadi, firman itu adalah Allah, sudah jelas. Coba kita lihat buktinya ya, beberapa pemakaian kata Allah yang tidak menunjuk pada Allah yang sejati. Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah. Itu kata Ibrani dipakai adalah Elohim. Jadi Elohim itu tidak khusus menunjuk pada Allah yang sejati. Kata Elohim itu bisa menunjuk bahkan untuk manusia. Maka Tuhan mengatakan apa kepada lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah. Tapi ada keterangannya apa? Bagi Firaun. Dan Harun abangmu akan nabimu. Jadi kata Allah yang untuk Musa itu ada keterangannya. Dan kamu Allah bagi Firaun. Maksudnya benar-benar bukan Allah sebenarnya, tapi pemimpin-kah, penguasa-kah yang lebih hebat dari Firaun, kira-kira begitu. Ada keterangannya. Keluaran 12 ayat 12. Sebab pada malam ini akan menjelajahi tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan dan kepada semua Allah, ada keterangannya, di Mesir. Dan semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Allah di sini adalah pemimpin-pemimpin sebenarnya ya. Yang dalam perjanjian baru salah satu ayatnya dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Semua ini membicarakan tentang antikristus. Keterangannya kita bisa lihat di ayat yang sebelumnya. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa sebutan Allah yang tidak menunjuk pada Allah yang sejati, apakah itu menunjuk pada manusia atau setan, itu selalu ada keterangannya untuk menunjukkan bahwa itu bukan Allah yang sejati. Kata Allah yang menunjuk pada Allah yang sejati, maka tidak perlu ada keterangan apapun. Karena sudah cukup jelas. Itu adalah jawaban terhadap saksi Yehova yang mengatakan setelah kita memberikan ayat-ayat tentang bukti Yesus adalah Allah, lalu mereka mengatakan loh Allah tidak hanya untuk Allah yang sejati, tapi kan untuk manusia juga bisa dan lain sebagainya. Kita bisa berikan dua jawaban. Yang pertama tadi apa? Untuk Yesus terlalu banyak kata Allahnya. Yang lain sangat sedikit. Jawaban kedua apa?
Untuk kata Allah yang tidak menunjuk pada Allah yang sejati selalu ada keterangannya. Tapi untuk Yesus tidak pernah ada keterangannya. Cukup jelas untuk menunjukkan keilahiannya dia. Apakah kita berhenti di sini? Tidak, saudara. Ada lagi. Kalau tadi mereka mengatakan bahwa untuk kata Allah tidak secara spesifik menunjuk pada Allah yang sejati, kata Allah, apakah itu Elohim kah, Eloah kah, atau dalam bahasa Yunani itu Theos kah, Kurios kah, itu memang tidak hanya menunjuk pada Allah yang sejati, memang itu bisa menunjuk pada manusia, pada malaikat, pada setan bahkan. Tapi ada satu kata yang itu tidak bisa tidak dan selalu menunjuk pada Allah yang sejati. Kata itu apa? Kalau Elohim itu bisa menunjuk pada Allah yang sejati, menunjuk pada manusia dan sebagainya. Theos, Kurios itu bukan hanya menunjuk pada Allah yang sejati, itu kata itu bisa menunjuk selain Allah yang sejati. Tapi ada satu kata dalam Alkitab yang pasti menunjuk kepada Allah yang sejati dan tidak pernah dipakai untuk yang bukan Allah yang sejati. Kata apa itu? Kata Yahweh itu adalah satu kata atau nama diri Allah yang tidak pernah dipakai untuk yang bukan Allah. Ya, ini penting ya. Ini penting. Jadi kata Elohim, kata Eloah dalam Ibrani atau Kurios atau Theos dalam Yunani itu bisa untuk banyak hal. Tapi Yahweh, meskipun kita tidak tahu nyebutnya bagaimana, tapi populernya Yahweh, YHWH, kita tidak ngerti sebenarnya nyebutnya bagaimana. Ya kita sebut Yahweh saja ya, karena populernya begitu. Itu adalah satu-satunya yang menunjuk pada Allah yang sejati. Nah, sekarang kita mesti membuktikan bahwa ada ayat-ayat yang diperuntukkan untuk Yesus. Penting kita di sini ya. Menemukan ayat-ayat tentang Yahweh yang kemudian disebut untuk Yesus. Ayat-ayat dalam perjanjian tentang Yahweh dan dalam perjanjian baru itu menunjuk pada Yesus. Itu akan bisa kita menarik satu kesimpulan bahwa Yahweh dan Yesus itu setara. Nah sekarang apakah ada ayat-ayat semacam itu? Ada. Apa? Iman, dengan iman pasti ada ya. Oke, sekarang kita lihat. Alkitab, istilah bahasa Ibrani Adonai, Tuhan atau Lord, dalam terjemahan Indonesia, bisa digunakan seseorang yang bukan Allah, misalkan dalam Yesaya 21:8. Demikian juga dengan istilah bahasa Ibrani Elohim, Allah, kalau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan Allah. Atau istilah bahasa Yunani Theos, kalau dalam bahasa Indonesia terjemahkan Allah, atau Kurios, dalam bahasa Indonesia terjemahkan Tuhan, bisa digunakan untuk menunjuk kepada dewa, bahkan manusia dan setan. Ayatnya banyak sekali. Tetapi sebutan Yahweh, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu Tuhan besar semua, tidak pernah digunakan untuk makhluk lain selain Allah yang sejati. Karena Yahweh adalah nama dari Allah. Seperti dikatakan oleh Charles Spurgeon ya. Yahweh adalah nama Allah yang tidak bisa diberikan dan tidak pernah diberikan kepada yang lain kecuali Allah. Tidak bisa dipakai untuk manusia, malaikat, setan, tidak bisa. Ini hanya Allah yang sejati. Nah sekarang kita akan lihat ayat-ayat yang bicara tentang Yahweh yang kemudian itu dengan cara yang sama, dengan arti yang sama diperuntukkan untuk Yesus. Sehingga akan menimbulkan kesimpulan Yesus adalah Yahweh. Oke, kita yang pertama lihat Yesaya 9 ayat 5. Kita sudah bahas tadi ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini jelas bicara Yesus.
Lalu dalam Yesaya pasal 10, satu pasalnya, ayat 20 dan 21, tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan, huruf besar semua, itu dalam kata Ibrani adalah Yahweh, yang Maha Kudus, Allah Israel dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Perhatikan dua bagian ini. Satu bagian Allah yang perkasa itu ditujukan kepada Yesus. Satu pasal setelahnya Allah yang perkasa ditujukan kepada Yahweh. Berarti Yesus sama dengan Yahweh. Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Tapi pada waktu saya mengatakan Yesus adalah Yahweh, saudara jangan salah paham loh ya. Yesus adalah Yahweh bukan berarti Yesus adalah Bapa, adalah Roh, bukan. Yahweh ini adalah nama apa ya, dalam istilah Tritunggal itu hakikatnya. Jadi anak Allah anak sebelum inkarnasi itu namanya siapa? Kan ada tiga pribadi Tritunggal toh, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa jelas kita tahu namanya Yahweh. Kalau anak sebelum inkarnasi, setelah inkarnasi kan namanya Yesus nih. Sebelum inkarnasi namanya siapa? Yahweh. Roh Kudus, sebelum dinyatakan namanya Roh Kudus, siapa namanya sebenarnya? Yahweh. Yahweh itu sebenarnya nama hakikat yang diperuntukkan untuk tiga pribadi itu. Setara kok semuanya. Jadi tidak kaget ketika Yesaya 9 untuk Yesus dikatakan El Gibor. Dan Yahweh juga disebut sebagai El Gibor karena Yesus adalah Yahweh. Tidak lebih rendah daripada Yahweh. Kalau saksi Yehova kan Yesusnya lebih rendah daripada Yahweh. Atau mereka sebut Yehova. Ya, Yahweh, Yehova itu sama lah ya, kira-kira begitu ya. Jadi saksi Yehova kan mengatakan Yesus lebih rendah dari Yehova atau Yahweh. Tapi kita menyatakan Yesus sama dengan Yahweh. Ayatnya ada. Dia El Gibor, Yehova juga El Gibor. Sama-sama El Gibornya. Mana bisa lebih rendah? Apakah ada El Gibor KW? Tidak ada. Setara. Kita lihat ayat yang lain. Yesaya 40:3. Ada suara yang berseru, bersiapkanlah di gurun jalan untuk siapa itu? Klik satu lagi. Oke. Ada suara yang berseru-seru, persiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan, Tuhan huruf besar semua, jalan untuk Yahweh. Jelas ya, itu tak mungkin salah terjemahan ya. Persiapkan jalan untuk Yahweh. Luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jadi Yesaya 40:3 diperuntukkan untuk siapa? Yahweh. Saudara kalau baca ayat ini ingat siapa? Yohanes Pembaptis yang membuka jalan untuk Yesus. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobat sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dan itu digenapi ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku, menunjuk pada Yesus, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi dari Matius pasal 3, Yohanes Pembaptis menyiapkan jalan bagi Yesus. Yesaya ada seruan persiapkan jalan untuk Yahweh. Digenapi dalam Matius, Yohanes Pembaptis menyiapkan jalan untuk Yesus. Jadi Yahweh dan Yesus sama, setara, sejajar, tidak lebih rendah. Ternyata secara sama diperuntukkan untuk Yesus. Yang lain lagi, banyak ini ayatnya. Jadi malam ini memang kita akan membaca banyak ayat ya, karena memang mereka harus pakai ayat, tidak bisa pakai
yang lain. Yang berikutnya, Yesaya 43:11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Perhatikan, akulah Tuhan, huruf besar semua, itu menunjuk pada Yahweh. Jadi Yahweh mengatakan apa? Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Sambung Yesaya 45 ayat 21. Beritahukanlah dan katakanlah alasanmu, ya. Biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang akan mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya sejak zaman dahulu? Bukankah aku, Yahweh, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Jadi dari Yesaya ini, satu-satunya juru selamat adalah Yahweh. Sekarang perhatikan Yohanes 4 ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Tentang siapa ini? Yesus. Padahal Yahweh mau ngomong apa? Tidak ada juru selamat yang lain selain dalam perjanjian baru, dialah, Yesuslah benar-benar juru selamat dunia. Dalam Kisah Rasul 14 tidak ada nama yang olehnya manusia diselamatkan kecuali nama Yesus. Dalam PL ayatnya jelas, Yahweh satu-satunya juru selamat. Yesus satu-satunya juru selamat. Menandakan Yesus dan Yahweh. Yesus adalah Yahweh itu. Tidak lebih rendah. Jadi anggapan saksi Yehova harusnya kalau mau jujur lihat Alkitab, harusnya mereka mengakui dan meninggalkan aliran mereka itu ya. Kita lihat ayat yang lain, bahwa Yesus adalah Yesus sendiri. Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan Yahweh yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, perhatiannya, seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Jadi dalam perjanjian lama dikatakan Yahweh seorang dirilah yang mencipta. Sekarang lihat perjanjian baru, Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di PL, Yahweh satu-satunya yang mencipta, tidak ada yang mendampingi. Di PB, Yesus saja pencipta. Tidak ada yang suatu pun yang telah jadi. Ya, tanpa Dia tidak ada yang dicipta. Berarti Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Nah, saudara bisa menggunakan ayat ini untuk juga memberikan serangan tambahannya. Mereka kan ngomong begini, Yehova atau Yahweh cipta Yesus. Yesus yang dicipta inilah yang kemudian mencipta dunia. Kan begitu ceritanya. Kalau begitu ada berapa Allah? Dua Allah, satu Allah besar, satu Allah kecil. Apa kalau bukan politeisme ini? Lebih dari satu Allah. Dan ini pasti melanggar Yesaya 44. Yesaya 44 mengatakan aku seorang diri, tidak ada yang mendampingi. Berarti kalau menurut saksi Yehova ada yang dampingin dong. Yesus yang dicipta itu. Yehova cipta Yesus untuk cipta dunia. Berarti Yehovanya ngapain? Santai, Yesus cipta. Berarti ada yang mendampingin Yehova toh? Itu Yesus. Jelas apa yang mereka ajarkan Yesus sebagai Allah kecil yang dicipta, yang mencipta, itu salah dalam banyak hal. Salah dalam hal terminologinya. Pencipta tidak mungkin dicipta, tapi bagi mereka yang bisa mencipta. Secara terminologi sudah salah itu. Lebih salah lagi kalau kita bandingkan dengan Yesaya 44 ini.
Yahweh sendiri ngomong, tidak ada yang dampingin aku. Jelas yang paling selaras kebenarannya adalah sebuah kesimpulan Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Yesus tidak lebih rendah daripada Yahweh, karena Yahweh itu sendiri. Ya. Bukan dua pribadi, bukan dua hakikat yang cipta, satu hakikat. Ya. Yaitu Yahweh, dan Yesus adalah pribadi yang kedua dari Yahweh itu sendiri. Ya. Ayat yang lain untuk menyatakan bahwa Yesus itu tidak lebih rendah daripada Yehova, tapi Yehova sendiri. Mazmur ayat 1. Ini ayat yang terkenal ya. Mazmur Daud. Tuhan, itu huruf besar semua, Yahweh, Yehova adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Nah sekarang dalam perjanjian baru, siapakah gembalanya? Yesus. Yohanes 10 ayat 11 dan 14. Akulah gembala yang baik. Dan seterusnya, akulah gembala yang baik. Jelas ya, ayat untuk Yehova adalah ayat yang sama yang diberikan juga untuk Yesus. Yang lain lagi, kita saudara masih ada ayat yang lain lagi. Yeskiel. Ini mirip, ini gembala-gembala juga ya. Yeskiel 34 ayat 11 sampai 12. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Dan seterusnya, ini membicarakan Yahweh ya. Kalau dalam Lukas 10, jelas itu diperuntukkan pada Yesus sebagai gembala ya. Yang lain lagi, ini Mazmur. Siapakah dia itu? Raja kemuliaan, Tuhan, Yehova, semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Jadi Raja kemuliaan itu dalam Mazmur diperuntukkan bagi Yehova atau Yahweh. Perhatikan sekarang untuk 1 Korintus 2:8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, itu mengenal Yesus ya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tuhan yang mulia ini sebenarnya terjemahnya Lord of Glory. Tuhan kemuliaan. Jadi untuk Yahweh dikatakan dialah Raja kemuliaan, dan sebutan yang setara diperuntukkan untuk Yesus, Tuhan kemuliaan. Mana bisa dengan ayat-ayat semacam ini ajaran saksi Yehova masih bisa dipertahankan untuk mengatakan Yesus lebih rendah daripada Yehova. Ya. Lagi 2:32 bagian A. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, nama Yehova, nama Yahweh akan diselamatkan. Ya, siapa yang berseru kepada nama Yahweh atau Yehova akan diselamatkan. Kita langsung ingat dalam Roma kan. Jika mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, jelas nama Tuhan Yesus di sini ya, akan diselamatkan. Ayat yang setara. Dalam PL yang berseru kepada nama Yehova diselamatkan. Dalam PP yang berseru kepada nama Yesus diselamatkan. Mana bisa dengan ini mereka mempertahankan Yesus lebih daripada Yesus. Ayatnya sama. Yang lain. Yang terakhir ini ayatnya ya. Yang terakhir untuk ini maksudnya. Masih ayat yang untuk ayat bahwa Yesus adalah Yahweh itu sendiri ya. Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Ini juga sangat kuat sekali. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Yehova. Firman Yahweh. Bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam namanya Yehuda akan dibebaskan. Dan Israel akan hidup tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya.
Siapa namanya itu? Yahweh juga. Jadi perhatikan ya, ini kan firman dari Yahweh. Yang dikatakan bahwa Yahweh itu akan tumbuhkan tunas adil bagi Daud, atau tunas Daud. Dan kemudian Daud itu akan diberikan nama apa? Yahweh juga. Dan sekarang siapakah tunas Daud itu? Wahyu 5:5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Jelas tunjuk pada Yesus tunas Daudnya. Padahal menurut Yeremia, tunas Daud itu diberikan nama Yahweh, Yehova. Wahyu 22:16, aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, Yesus adalah tunas, yaitu keturunan Daud bintang timur yang kilang gemilang. Dan tunas itu oleh Yahweh diberikan nama Yahweh. Jadi tidak bisa mempertahankan kesesatan untuk mengatakan Yesus lebih rendah daripada Yahweh atau lebih rendah daripada Yehova. Tidak ada. Ini hanya sebagian kecil ayat-ayat di mana ayat-ayat diperuntukkan untuk Yehova, juga ayat yang bagian yang sama, yang mirip juga diperuntukkan bagi Yesus. Ini baru sedikit. Banyak lagi yang model begini. Banyak lagi. Ya. Jadi sekali lagi ketika kita memberikan ayat-ayat tentang kealahan Yesus dan mereka masih ngotot Allah itu bukan hanya untuk Allah yang dan untuk Nya, kita sudah membantah dengan dua argumentasi tadi ya tentang frekuensinya dan tentang keunikan bagaimana itu diperuntukkan bagi Yesus, tapi kita bisa langsung menyerang mereka dengan memberikan ayat-ayat bahwa Yesus adalah Yehova itu sendiri. Harusnya ya. Kalau mereka mau tunduk kepada firman Tuhan, harusnya mereka bertobat. Harusnya. Terlalu kuat saudara, untuk ayat-ayat yang menyatakan Yesus adalah Yehova itu sendiri. Bukan lebih rendah daripada Yehova. Terlalu kuat saudara. Ya. Oleh karena itulah, karena Yesus adalah Yahweh itu sendiri atau Yehova itu sendiri, maka Yesus menerima doa. Setahu orang saksi Yehova itu tidak doa sama Yesus. Mereka doa kepada Yehova. Atau mungkin lebih strike, mereka dilarang berdoa kepada Yesus. Doanya kepada Bapa, kepada Yahweh atau kepada Yehova. Tapi Alkitab mencatat Yesus itu menerima doa. Kisah 7 ayat 59, sedang mereka melempari Stefanus berdoa. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Stefanus doa sama Yesus kok. Orang saksi Yehova ngelarang sama Yesus. Kepada Yesus. 2 Korintus 12 ayat 8 dan 9. Belum keluar satunya. Klik satunya. Tetot. Itu. 2 Korintus 8 dan 9. Ini Paulus yang doa ya. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berdoa kepada Tuhan. Jelas yang dimaksud kepada Tuhan Yesus nih. Supaya utusan iblis mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu dan seterusnya. Stefanus doa kepada Yesus. Paulus doa kepada Yesus. Orang saksi Yehova dilarang doa kepada Yesus. Ya. Yesus karena dia adalah Yahweh itu sendiri, maka dia bukan hanya menerima doa, tapi dia juga menerima penyembahan. Matius 28 ayat 17 dan 18. Mendekati amanat agung itu. Mereka menyembahnya dan Yesus mendekati mereka dan berkatalah, kepadaku telah diberikan segala macam ya. Tapi diawali dengan penyembahan para murid. Dan Yesus menerima penyembahan itu. Para rasul waktu disembah nolak. Malaikat waktu disembah nolak. Herodes menerima penyembahan
dihajar. Tapi Yesus disembah dan dia menerima. Dua kemungkinan, dia adalah Allah atau dia orang yang kurang ajar. Ya, jelas orang tidak akan mengatakan dia orang kurang ajar. Jelas dia adalah Allah sendiri, kan dia menerima penyembahan itu. Juga waktu Thomas menyembah Yesus, ya Tuhanku dan Allahku, Yesus tidak melarang Thomas menyembah. Yesus menerima penyembahan itu. Ya karena dia Yahweh itu sendiri, Yehova sendiri. Allah yang sejati sendiri, maka dia menerima penyembahan. Bahkan bukan hanya dia menerima penyembahan, tetapi kepada Yesus diperintahkan untuk menyembah dia. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba, ini jelas menunjuk pada Yesus, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Yesus menerima penyembahan. Kalau dia bukan Yehova sendiri, tidak mungkin dia menerima penyembahan. Jadi Yesus kan lebih rendah daripada Yehova. Dia adalah Yehova itu sendiri. Yang terakhir saya akan berikan kutipan dari Charles Spurgeon yang sebenarnya ini diberikan untuk penganut Arianisme. Dan kita sudah belajar ya sebenarnya saksi Yehova itu bisa dikatakan dalam tanda kutip reinkarnasinya Arianisme. Karena pandangan saksi Yehova tentang itu mirip dengan pandangannya Arianisme tentang Yesus. Yang lebih rendah daripada Allah. Charles Spurgeon mengatakan begini, Yesus Kristus adalah Yehova kebenaran. Di sana ada 3 kata Yehova, karena dalam bahasa aslinya kebenaran kita, ia adalah Yehova. Bacalah ayat ini dan engkau akan dengan jelas mengerti bahwa Mesias dari orang-orang Yahudi, Yesus dari Nazaret, juru selamat dari orang-orang non-Yahudi, jelas adalah Yehova. Ia mempunyai gelar dari Allah yang maha tinggi, yang tidak bisa diberikan kepada yang lain. Oh, kamu penganut-penganut Arianisme. Atau kalau zaman sekarang, oh kamu penganut-penganut saksi Yehova. Yang dengan hebat menyangkal Tuhan yang membelimu dan mempermalukan dia, menyangkal keilahiannya. Bacalah ayat itu, dan hendaklah lidah-lidah penghujatmu diam. Dan hendaklah hatimu yang keras mencair dalam kesalahan karena kamu sudah berdosa dengan begitu kotor terhadap dia. Dia adalah Yehova. Yesus adalah Yehova. Atau perhatikanlah seluruh firman Allah adalah salah dan di sana tidak ada dasar apapun untuk pengharapan orang berdosa. Cuma pilih, akui Yesus adalah Yehova atau mengatakan seluruh firman Tuhan salah dan tidak ada pengharapan bagi orang berdosa. Baik, jadi ini yang bisa disampaikan malam hari ini. Bukti-bukti yang spesifik untuk menghadapi saksi Yehova tentang keilahian Yesus. Ya, harap kita bisa memahaminya, bagaimana menghadapi mereka. Ini baru tentang Yesus ya. Kita masih bagaimana tentang Roh Kudus, tentang Tritunggal, tentang dan sebagainya ya. Si panjang. Kan kalau ada pertanyaan tentang topik ini ya. Jadi mau tanya apa tadi? Tadi kan disebutkan bahwa orang Yahudi itu juga menyangkal Yesus adalah Allah ya, setara dengan Allah. Nah, berarti saksi Yehova ini boleh kita gambarkan seperti orang Yahudi gitu ya. Kalau menurut pengajarannya gitu. Tidak. Beda banget. Kalau saksi Yehova kan Yesus tetap Allah, cuma kecil. Kalau orang Yahudi, Yesus sama sekali bukan Allah. Ya. Karena itu waktu Yesus ngomong aku dan Bapa adalah satu, mereka kamu ini nyamakan dirimu dengan Allah, ya tak lempari kamu batu. Karena bagi mereka Yesus sama sekali bukan Allah. Sehingga waktu mengaku dia adalah Allah, mereka marah sekali. Kalau saksi Yehova
Betul, Yesus Allah, tapi Allah kecil, Allah minor, Allah yang di bawah Allah Yehova. Tapi secara inti atau prinsip, ya sama, menolak keilahian Yesus. Samanya di sana, menolak keilahian Yesus. Apa bedanya dengan Advent? Advent untuk pengakuan tentang Yesusnya masih sama dengan kita. Pengakuan tentang Yesusnya loh ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat masih sama. Pun kalau bicara keselamatan, Advent itu plus iman plus ketaatan. Tapi untuk pengakuan Yesus sebagai Tuhan sama dengan kita. Mereka tidak pernah merayakan Natal. Mereka tidak merayakan Natal, mereka tidak makan bayi, mereka ibadah hari Sabtu dan lain sebagainya. Banyak perbedaan. Banyak perbedaan. Natal itu kelahiran Yesus. Apakah mereka tidak mengakuin bahwa Yesus lahir ke dalam dunia? Ngakuin, yang mereka menolak perayaan ulang tahun. Biasanya begini, siapa sih di Alkitab yang ngerayain ulang tahun? Tidak diperintahkan kan? Yang ngerayain siapa? Herodes. Herodes itu orang apa? Orang kafir. Jadi karena yang ngerayain ulang tahun nyembah Herodes, kamu jangan ikut-ikut Herodes. Tapi itu argumentasi yang coba kalau argumentasi ini sampai detail itu lucu ya. Berarti apa yang dilakukan oleh orang yang tidak kenal Tuhan kita tidak boleh ikut. Orang tidak kenal Tuhan makan pakai sendok. Kita jangan makan pakai sendok ya. Karena mereka tidak kenal Tuhan makan pakai sendok. Terlalu aneh-aneh lah ya. Jadi dasar melarang Natal itu biasanya begitu kok. Yang pertama tidak diperintahkan. Loh emangnya kamu diperintahkan naik mobil? Kamu diperintahkan gosok gigi? Kan enggak toh. Intinya kan tidak dilarang kan begitu loh. Bukan karena tidak diperintahkan maka kita tidak boleh. Itu lucu sekali. Atau alasan yang kedua sekali kenapa orang tidak merayakan Natal ya tadi karena yang merayakan ulang tahun itu cuma orang-orang kafir. Sehingga kita jangan lakukan itu. Yaitu kan argumentasi yang aneh. Tidak berarti apa yang dilakukan orang kafir kita lakukan sama sekali secara persis semuanya tidak bisa begitu. Tapi kalau kita mau bicarakan perbedaan dengan Advent sangat banyak sekali. Sangat banyak. Tapi itu beda ya. Dari JB2. Musa dari JB2. Iya, silakan. Dan Musa ada sedikit pertanyaan. Sebutkan nama dan nomor sepatunya. Oh. Malam Musa. Malam. Dengan siapa ini? Joni. Oh, Pak Joni ya. Kok Joni silakan. Tadi apa masalah Allah yang A-nya kecil sama A besar. Yo. Oke. A kecil, A besar ya, terus? Ya, kalau A besar itu menunjukkan sesuatu Yesus tunggal. Kalau A kecil itu mungkin di luar Yesus kayak dewa, setan dan sebagainya. Bukan kok. Jadi Allah itu A kecil itu biasanya dari kata Ibrani Elohim. Itu tergantung konteksnya, bisa diartikan Allah yang sejati atau ilah. Jadi yang membedakan justru adalah Tuhan huruf besar. Itu pasti dari kata Ibraninya Yahweh. Ya. Itu yang membedakan, bukan Allah huruf A besar atau kecil. Karena baik Allah huruf A-nya besar atau kecil tetap dari kata Elohim. Oh. Ya. Bukan menyebutkan sesuatu yang di luar Yesus gitu. Bukan. Untuk Ibrani biasanya sama, hanya konteksnya yang menentukan dipakai hanya huruf besar atau kecil. Oke, Musa. Makasih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukup. Kita akan lanjutkan bulan depan dengan membahas pandangan mereka atau serangan mereka berkenan dengan Roh Kudus. Ya, baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama belajar dan biar sekali lagi
apa yang kami pelajari bukan hanya menjadi benteng kami supaya kami tidak tersesatkan dengan ajaran sesat dari saksi Yehova, tapi biarlah sekali lagi kami boleh semakin mengenal Tuhan, semakin kokoh iman kami, dan kami dipakai Tuhan menjadi berkat. Baik untuk orang-orang Kristen yang hampir disesatkan, dipengaruhi, atau bahkan ketika Tuhan izinkan kami bertemu dengan kelompok ini. Mampukanlah kami menjadi saksi-Mu, dan biar dengan Roh Kudus-Mu bekerja, sekiranya ada dari mereka yang boleh percaya kepada Kristus, bertobat, dan diselamatkan. Terima kasih untuk kami Tuhan, terus mampukan kami untuk terus giat belajar dan belajar, karena kami tahu ini adalah kesempatan bagi kami untuk semakin bertumbuh di dalam iman dan kerohanian kami. Kami ucap syukur mengakhiri kelas ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.